Terima kasih buat MC kita termuda, terganteng kedua dari saya yang sudah memberikan waktunya. Insya Allah teman-teman juga ketika mengikuti pembelajaran hari ini teman-teman juga bisa sukses. Dan terima kasih juga nih buat Bang Tony yang selalu mau jadi MC di setiap malam minggu. Yang biasanya malam minggu itu kan jadwalnya itu nongkrong ya biasanya. Kalau yang punya pacar mungkin malam mingguan. Kalau yang punya keluarga, punya anak, punya istri, punya suami, ya mungkin lagi bareng-bareng sama keluarganya. Kalau yang jomblo, ya mungkin terima nasib aja. Jadi di malam minggu ini kita yang biasanya ya mungkin dulu kita happy-happy, kita main, kita nongkrong, tapi setelah di komunitas ini kenapa nih? Saya setelah masuk di komunitas ini malam minggunya jadi malah dibikin belajar nih, malah dibikin sibuk nih untuk belajar di komunitas ini. Ya karena kita tahu gitu, kalau misalkan kita hanya sekedar nongkrong-nongkrong saja, ya gimana masa depannya gitu. Dan terima kasih juga nih buat mentor saya, mentor Ferry, sponsor saya juga yang ngebimbing saya, yang mementorin saya juga. Terima Suaranya kurang jelas, Kos. kasih. Suaranya hilang. Sekarang ada. Siap, 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 Oke, jelas. iya. Gak apa-apa ya hilang sebentar biar penasaran. Terima kasih buat mentor Ferry nih yang materi-materinya sangat keren banget. Ya karena kenapa? Karena dari materi-materi beliau, dari bimbingannya beliau, hingga akhirnya saya bisa berada di titik seperti saat ini. Banyak banget pembelajaran-pembelajaran yang saya dapatkan dari mentor Ferry. Yang dulunya sahabat sekolah ya dari SMP, SMK, kita bareng-bareng terus selama 6 tahun. Selama 6 tahun saya bareng-bareng sama mentor Ferry, sekolah bareng, ngeband pun juga bareng. Jadi kita itu dulu tuh alumni anak band, gitu, teman-teman. Kalau pengen tahu ya, saya sama Kang Ferry itu satu satu grup band gitu. Kang Ferry dulu itu bagian rhythm gitarisnya gitu. Dan saya dulu sebagai vokalis kalau dulu. Nah, kalau sekarang mah vokalis di PTBS. Jadi dulu tuh kita bareng-bareng terus, tapi pas lulus sekolah, ternyata kita itu malah cerai gitu. Kang Perinya di Jakarta, sayanya di Bekasi. Kang Perinya kerja di jadi kenaik bis dulu tuh. Nah, sayanya malah di Jawa Tengah di Purwokerto. Jadi kita sampai bertahun-tahun berpisah gitu. Pas ketemu kangennya itu di status. Pas ngelihat statusnya Kang Peri, Masya Allah kok kata saya tuh ini Kang Peri kerjanya ngapain gitu. Yang dilihatinnya cuma mobil doang. Yang dilihatinnya cuma bonus doang. Sempat saya berpikir, oh ini sekarang mungkin Kang Peri ini lagi jualan mobil gitu. Pernah gak teman-teman punya saudara ataupun ketika kita bikin postingan itu jualan mobil ya gitu. Karena saya dulu berpikir kayak gitu ke Kang Ferry. Kang Ferry selalu posting-posting mobil gitu. Saya sempat nanya ini Kang Ferry itu kerjaannya itu mungkin jual mobil atau apa gitu. Pas saya tanya kata Kang Ferry saya emang gak jualan mobil. Saya mah jalan-jalan tapi bisa dapat mobil. Nah di situ saya mulai penasaran. Ini maksudnya apa gitu? Jalan-jalan kok bisa dapat mobil? Nah disitulah mulai sedikit penasaran hingga ini saya dijelaskan. Ternyata di sini tuh potensinya sangat besar. Nah mungkin banyak di antara kita kesalahan-kesalahan di kita terlalu to the point gitu. Kita terlalu langsung. Ketika ada teman kita yang menanyakan itu tuh bisnis apa, modalnya berapa, langsung kita jelaskan modalnya 2.800.000, kita bisa dapat 3,67 miliar. Wah, saya mah nggak punya modal. Belum dijelasin produk, belum dijelasin apa-apa, udah mundur duluan gitu. Tapi Kang Peri dulu, ketika saya tanya Kang Peri sekarang kerjaannya apa? Kok yang diposting mobil terus? Emang sekarang jualan mobil ya? Nah Kang Peri cuma jawabannya cuma satu. Saya emang nggak jualan mobil, tapi saya mah kerjanya tuh jalan-jalan, tapi bisa dapat mobil. Coba kalau misalkan teman-teman disampaikan dengan seperti itu penasaran ya? Pasti penasaran gitu. Emang gimana caranya gitu? Jalan-jalan kok bisa dapat mobil?
Nah itu luar biasanya Kang Ferry dan alhamdulillah sudah mencetak, Kang Ferry sama Kang Rijal itu sudah mencetak banyak banget dari berbagai macam latar belakang, udah bisa lunas utang riba, bisa punya motor, bisa punya mobil. Nah makanya alhamdulillah sekarang Kang Ferry udah bisa punya Pajero, Kang Rijal udah punya Pajero, udah bisa bangun rumah 1 miliar, usia 28 tahun, rumah mewah, depannya Pajero, motor Ninja, penghasilan puluhan juta. Coba bayangkan nikmat mana lagi yang kau dustakan kan? Itu yang dirasakan sama Kang Rijal sekarang. Tapi kita jangan melihat indahnya Kang Rijal sekarang. Tapi kita lihat prosesnya dulu. Karena Kang Rijal sama Kang Ferry gak mungkin sekarang bisa senikmat yang seperti sekarang kalau misalkan dulunya nggak melewati prosesnya. Kang Rijal sama Kang Ferry dulu pasti berada di posisi seperti sekarang kita. Mungkin ketika kita sekarang mau presentasi kadang bingung apa yang mau disampaikan, promosinya seperti apa, ceritanya harus kayak gimana. Nah, Kang Rijal sama Kang Ferry pun juga sama dulu tuh seperti itu. Ya karena punya impian besar, karena memiliki motivasi yang sangat besar hingga akhirnya mau belajar. Mau belajar, mau bertindak hingga akhirnya sampai berada di titik seperti saat ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga nih buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang dimana itu tuh apa ya? Saya sangat-sangat apa? Sangat bangga dan merasa seneng gitu. Yang dimana setiap bulannya itu di tim kita itu selalu ada perayaan-perayaan baru. Setiap harinya itu selalu ada orang-orang yang dapat bonus. Dan mudah-mudahan teman-teman nih yang belum dapat bonus sekarang, mudah-mudahan sama Allah di secepatnya bisa closing bertubi-tubi setiap harinya jutaan setiap hari. Dan mudah-mudahan nih teman-teman yang sudah dibuka kameranya secepatnya bisa tembus ambasadornya. Yang dibuka kameranya teman-teman juga secepatnya bisa tembus luxury, luxury dan luxurinya. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang gak dibuka kamera gimana? Insya Allah dapat juga ya. Pasti barusan berpikir, wah punya saya nggak dibuka kameranya gimana nggak didoain ya. Tapi di sini semua mau siapapun itu teman-teman, Bapak Ibu semua mau dibuka kameranya mau enggak, Insya Allah kita semua sukses di sini. Kayak mungkin di sini saya ada sedikit materi aja karena kan di sini udah jam 21 ya. Tadi saya ada pesan dari Kang Rijal, kata Kang Rijal, Kang Randy sekarang itu malam minggu. Jadi di Jumat malam hari itu dibikin spesial katanya. Spesialnya seperti apa Kang? Jadi khusus untuk malam minggu sekarang, apa pembelajarannya itu paling cepat sampai jam 1 malam katanya. Kira-kira siap nggak sampai jam 1 malam belajar? Coba jawab di komentar, Pak. Jawab di komentar. Siap nggak belajar sampai jam 1? Karena saya dapat pesan dari Kang Rijal tadi. Kata Kang Rijal itu untuk malam minggu sekarang khusus spesial karena saya pengen pengen sesuatu hal yang berbeda katanya. Jadi pembelajaran sampai jam 1. Siap, siap, Put, siap. Oke, siap buat teman-teman yang siap. Silakan teman-teman siap, tapi saya nggak siap. Karena kita ngapain juga gitu. Kita belajar lama-lama, tapi kalau misalkan yang diserapnya cuma sedikit, tapi kita belajarnya sedikit, tapi lebih kena gitu. Kita cepat paham dan kita bisa besoknya langsung dipraktekkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Keren nih malam minggu. Tapi saya lihat ini gambar-gambarnya ada yang masih cemberut. Biasanya yang masih cemberut itu bonusnya masih bolong-bolong ya. Tapi kalau misalkan dia senyum-senyum, wah itu berarti udah closingan nih. Seperti ada di sini ada Teh Haryani, no kemarin yang kemarin habis closingan, jadi kelihatannya happy gitu. Karena kenapa? Karena sering konsultasi, sering belajar, hingga akhirnya bonusnya juga luar biasa. Saya mah ada pertanyaan sedikit. Teman-teman pernah gak apa yang dirasakan ketika kita nih habis presentasi nih ke calon mitra kita, dia itu udah positif nih mau gabung, bahkan udah ngisi formulir. Katanya besok mau transfer. Tiba-tiba besoknya nomornya malah nggak bisa dihubungi. Ada nggak yang ngalami keadaan seperti itu? Calon mitra kita udah positif, udah ngisi formulir, udah dikirim ke kita, besoknya malah nggak bisa dihubungi, bahkan udah diblokir nomornya. Ada aku gimana perasaannya? Ketika di PHP-in sama calon mitra, apa yang dirasakan sama teman-teman? Sakit hati kah? Pengen menangis kah? Atau pengen gimana nih? Ketika di PHP-in sama calon mitra, kecewa. Masya Allah, ini mah kalau kecewa kayak lagu ini ya.
Ada, saya pernah dengar lagunya Kecewa. Sekecewa itu. Asik. Jadi jangan jangan terlalu serius kalau belajar. Kita harus dibawa happy. Kita jangan jangan terlalu cemberut. Itu nanti bonusnya juga cemberut gitu. Kecewa tapi tetap cari yang lain. Betul. Kita harus tetap semangat. Karena kenapa? Karena ingat teman-teman, kalau misalkan di antara kita ngerasa ketika kita di PHP-in sama calon mitra kita selalu di PHP-in sama mitra-mitra kita mungkin ataupun sama siapapun itu, rasa kecewa udah pasti ada, manusiawi gitu. Cuman kitanya jangan terlarut dalam kesedihan. Karena kita pun juga dulu ketika kita putus sama pasangan lagi sekolah, kan kita tetap cari lagi. Emang ketika kita, pernah gak ada yang bilang saya gini, wah saya mah sayang sama kamu nih, pokoknya sampai kapanpun juga sampai mati sama kamu nih. Sekalipun kamu nanti udah meninggal, saya akan tetap setia. Saya akan tetap setia. Karena kenapa? Karena saya sayang sama kamu. Setelah ditinggalin meninggal, kawin lagi. Jadi gimana? Jadi ketika kita, ya berarti di sini tuh rasa kecewa itu cuma sebentar. Kita jangan terlalu gitu, jangan terlalu mendalami rasa seperti itu. Mau di PHP-in, mau dihina, mau di seperti apapun juga sama calon mitra kita, mau sama siapapun, ya kita jangan terlalu baperan. Apalagi kita di bisnis. Kalau di bisnis sampai baperan, sulit untuk kita berhasil di bisnis. Karena itu bisnis, bukan membangun rumah tangga, bukan membangun menjalin bukan membangun suatu hubungan gitu. Tapi kita di sini tuh bisnis. Kalau misalkan kita baperan di bisnis ini, ketika ada yang nolak, laporan ke Upline, duh plan, saya mah ditolak nih sama ini, duh plan, saya mah dihina nih sama saudara saya mah gak kuat jalankan bisnis ini. Tapi ketika kita kerja sampai bertahun-tahun, kenapa kita nggak ngeluh? Tapi kenapa ketika kita di bisnis ini baru ditolak 2 orang, 3 orang, bahkan sampai 20 orang, 30 orang, kita malah mengeluh gitu. Wah kayaknya ini bukan jalan saya. Terus jalannya apa? Kalau misalkan bukan jalan kita. Padahal semua mitra, semua mentor, semua leader yang berada di komunitas ini semuanya melewati fase tersebut. Dan saya pernah menjelaskan materi itu gitu. Ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi kita harus benar-benar kita harus benar-benar bisa menerima dengan keadaan. Menerima dengan keadaan bukan berarti kita pasrah gitu. Tapi kita harus terima ketika kita contoh nih, misalkan Bapak Ibu lagi di perjalanan, lagi bawa motor nih, lagi kenceng-kencengnya, tiba-tiba di tengah perjalanan ban motornya itu malah pecah. Apa yang dirasakan sama Bapak Ibu semua? Pasti, aduh, asem gitu. Kenapa ini bannya malah pecah gitu dan lain sebagainya, pasti marah-marah. Padahal Bapak Ibu semua tuh lagi kenceng-kencengnya bawa motor gitu. Padahal tetepan ujung-ujungnya pasti dibawa ke bengkel, pasti diperbaiki. Tapi coba kalau misalkan kitanya bisa terima, oh mungkin kita bisa dapat pecah ban itu mungkin kena lobang lah, kena paku dan lain sebagainya. Jadi kita harus terima, gitu. Kita harus terima gimana pun juga dengan keadaannya. Tapi ketika kita menerima keadaan tersebut bukan berarti kita pasrah. Gitu. Kita bukan berarti kita pasrah ketika kita dapat penolakan, ketika kita dapat halangan, tantangan, rintangan di sini. Kita bukan berarti kita harus pasrah, tapi kita terima. Mungkin kita belum closing itu, mungkin pembelajaran kitanya nih yang belum maksimal, mungkin dari action kitanya nih, mungkin dari penyampaian kita nih. Jadi kita harus evaluasi, bukan malah menyalahkan, wah calon mitra saya mah kayak gini, 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 wah mitra saya mah kayak gini, sulit diarahkan dan sebagainya. Wah, upline saya, mentor saya mah nggak ngebimbing saya dan lain sebagainya. Jadi semuanya disalahkan, tapi diri kitanya yang benar. Tapi kalau orang yang sukses, orang yang mempunyai karakter sukses, justru mereka itu lebih ke evaluasi diri, bukan menyalahkan siapapun. Kenapa kita sekarang belum tembus nih motornya? Kenapa nih sekarang kita belum tembus nih mobil? Kenapa sekarang kita belum dapat closingan dan lain sebagainya? Bukan malah menyalahkan keadaannya, tapi evaluasi diri. Action kita udah sampai mana nih? Gitu. Kita harus tahu daily activity kita tuh harus seperti apa nih? Kegiatan kita, tanggung jawab kita di bisnis ini setiap hari itu seperti apa? Kita sudah konsisten gak promosi setiap hari? Kita udah konsisten gak mengenalkan calon mitranya ke mentornya? Kita konsisten gak belajarnya? Nah kalau misalkan hal-hal tersebut nggak dijalankan secara konsisten, ya gimana kita mau dapat? Pak Haji Febrian nggak mungkin tiba-tiba ngasih ke misalkan nih ke Bang Tony nih Pak Jeronya 500 juta, tapi tanpa prospek ya nggak mungkin. Semua itu dihasilkan dari omset.
Gitu. Semua itu dihasilkan dari omset, tergantung dari apa yang kita upayakan. Makanya ketika kita sekarang nih belum tembus motor, belum tembus mobil, belum bisa dapat closingan, evaluasi diri apa nih yang salah di dalam diri kita. Apa nih yang salah di dalam diri kita? Mungkin dari keyakinan kita kah? Mungkin dari action kita, mungkin dari pikiran kita yang kurang fokus, kita terlalu melihat, kita terlalu pandai menilai orang lain, tapi kita lupa menilai diri sendiri. Kita cek tindakan kita, mungkin dari pikiran kita nih. Kita tujuannya ke motor, tapi yang kita lihat hanya crossland. Yang kita lihat hanyalah mitra-mitra yang nggak aktif. Yang kita lihatlah hanya calon mitra yang belum closing. Tapi coba lihat diri kita, seharusnya kita harus evaluasi diri, apa nih yang salah di dalam diri kita. Mungkin ada yang kurang tepat nih dari cara penyampaian kita ketika kita presentasi. Mungkin ada yang kurang tepat nih dari cara kita membina. Mungkin ada yang kurang tepat nih dari cara action kita setiap hari. Mungkin keyakinan kitanya yang mulai luntur. Padahal kalau misalkan berbicara keyakinan, setiap orang yang gabung di bisnis ini, semuanya itu bukan karena paham bisnis. Kalau Bapak Ibu semua, teman-teman semua gabung di bisnis ini karena paham, gak mungkin harus belajar, gak mungkin harus minta pembinaan sama mentor-mentornya. Tapi kenapa pada faktanya bisa gabung di bisnis ini? Ya karena melihat orang yang menyampaikannya, karena melihat keyakinannya, hingga keyakinan orang yang menyampaikan ke kita tertransferlah terhadap kita. Hingga akhirnya kita juga terbawa yakin. Nah, makanya itu pentingnya keyakinan kita di bisnis ini. Kita harus yakin kepada diri sendiri, kita harus yakin kepada perusahaannya, kita harus yakin kepada support system yang ada di tim kita. Kita harus yakin juga kepada mentor-mentor kita. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang sangat kuat. Karena keyakinan itu yang membuat kita bisa mengclosingkan seseorang. Sedikit aja ada keraguan di dalam diri kita, gimana orang lain mau yakin gitu. Gimana calon mitra kita mau percaya sama kita. Kebayang nggak kalau misalkan di dalam diri kita ada keraguan. Ketika ditanya nih sama saudara, bisnisnya bener gak? Bisnisnya bagus gak? Kamu yakin gak bisa dapat mobil? Ya karena kitanya nggak memiliki keyakinan. Wah, saya dapat gak ya? Gak tahu juga sih, karena saya juga mesti proses. Ya gimana calon mitranya mau percaya? Gimana calon mitra itu mau gabung gitu? Kalau misalkan kita keyakinannya seperti itu. Ketika ditanya sama saudaranya, emang kamu yakin bisa dapat mobil? Ya insya Allah aja dapat. Ya gimana orang lain mau gabung gitu. Tapi kalau misalkan diri kita memiliki keyakinan yang sangat kuat, kita memiliki motivasi yang sangat kuat ketika ditanya sama orang lain, emang kamu mau bisa dapat mobil? Saya pasti bisa. Dan kita harus punya target. Apalagi misalkan kita yang belum tembus motor, emang kamu yakin bisa dapat motor? Saya yakin pasti bisa dapat motor. Karena orang yang ngajak saya pun juga dulunya itu belum dapat apa-apa, tapi sekarang alhamdulillah udah dapat motor, udah dapat mobil. Jadi kitanya harus antusias, kitanya harus yakin. Tapi kalau dalam diri kita nggak memiliki keyakinan dan ditanya sama orang lain, misalkan emang kamu yakin bisa sukses di sini? Ya insya Allah aja, karena ini masih proses. Ya calon mitranya juga pasti berpikir lagi, orang yang ngajak saya aja masih ragu. Makanya sekarang saya evaluasi, keyakinan itu sangat penting gimana? Saya memulai bisnis ini dari ketidakpahaman. Karena karena saya yakin sama mentor saya yakin sama Kang Peri, saya yakin sama Kang Rijal, apapun yang diarahkan sama Kang Rijal sama Kang Peri, sekalipun saya nggak paham, tetapi ketika kata Kang Rijal sama Kang Peri, saya harus melakukan A, ya udah saya jalankan A. Kata Kang Peri, Ren kamu tuh harus promosinya kayak gini, ya udah saya jalankan seperti itu. Sekalipun hasilnya saya nggak tahu. Karena kenapa? Karena saya yakin dengan mentor saya, pasti yang disampaikannya itu yang terbaik buat saya. Karena nggak mungkin seorang mentor menjerumuskan mitranya. Kalau seorang mentor menjerumuskan mitranya, ya gimana mentornya mau sukses? Sedangkan di bisnis ini, kunci di bisnis ini, ketika kita pengen sukses, ya udah kita sukseskan mitra-mitra yang di bawah kita. Ketika mitra-mitra yang di bawah kita sukses, otomatis kita pun juga pasti ke bawah sukses. Makanya ketika ada mentor kita harus hadir di Zoom, ya udah kita hadir. Harus promosinya kayak gini, harus presentasinya seperti ini, tahapannya seperti ini. Ya udah ikutin, sekalipun kita nggak paham. Anggaplah contoh misalkan kita mau dari Tasik mau ke Jakarta, karena kita nggak tahu jalan, sekalipun kita nggak tahu jalan, tapi kata mentor kita misalnya harus belok ke kiri, harus belok ke kanan, ya udah ikutin pasti sampai. Nah, jangan sampai kita itu udah nggak tahu jalannya, ketika dikasih arahan, ngapain lah saya ngikutin mentor,
Orang mentornya aja masih kecil, mentornya mau bisa apa gitu, usianya masih muda, masih kecil. Udahlah, saya mau udah berpengalaman dan lain sebagainya. Hingga akhirnya malah tersesat. Yang tujuannya ke Jakarta, ini mah malah nyampainya ke Jawa Timur gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus harus apa? Yang pertama kita harus memiliki keyakinan dan kita harus trust sama leader kita. Kita harus trust sama mentor kita. Apapun yang diarahkan sama mentor kita. Karena mereka udah tahu jalan untuk menuju dapat closingan, jalan untuk bisa mendapatkan motor, mobil sampai rumah. Mentornya udah tahu. Kenapa udah tahu ya? Karena mereka udah membuktikan. Gitu. Mereka udah bisa membuktikan seperti contohnya Kang Diki. Kang Diki kenapa usia masih muda, baru lulus sekolah bisa dapat mobil? Oh, karena dia udah tahu jalannya. Kang Kusyandi tukang ojek yang biasanya ngojek di pengkolan, sekarang udah dapat mobil, oh berarti dia udah tahu nih caranya untuk bisa mendapatkan mobil, ya udah ikutin. Sekalipun latar belakang seorang tukang ojek, ya karena dia udah tahu jalannya ini, hingga akhirnya kemarin sampai juga jajan mobil gitu. Sekalipun sampai sekarang belum belum bisa belum bisa bawa mobilnya. Pas tadi datang ke basecamp, saya ditanya Kang Kusyandi, udah bisa belum bawa mobil? Belum katanya. Tapi udah bisa punya mobil. Coba bayangkan. Udah bisa punya apa? Udah bisa beli mobil, tapi belum bisa bawa mobil. Hingga akhirnya kemana? Ketika mau bepergian, ya udah cari-cari supir. Nah orang bonusnya besar kok. Kang Kusyandi bonusnya besar gampang. Ya udah tinggal nyuruh supir aja. Yang biasanya capek-capek prospek kemana-mana, sekarang mah tinggal duduk kayak gini di depan mobil, yes lagi mobilnya. Coba kalau misalkan mobilnya kredit, ketika di starter, cil 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 cil. Tapi ketika mobilnya cash, enak. Ketika di starter, cash cash. Nah itu. Tapi kalau misalkan kredit, ya pusing. Akhir bulan kita harus ngumpulin lagi, ngumpulin lagi untuk bayar cicilan. Ketemu akhir bulan pusing lagi, ketemu akhir bulan pusing lagi. Makanya kata saya waktu ketemu sama Bang Tony di Bekasi, Bang Tony sekarang udah dapat apa ketika kerja di Jakarta? Wah, saya mah alhamdulillah katanya. Bonusnya itu apa? Gajinya itu 7 sampai 10 juta sebulan. Nah, ini aja saya udah udah kebeli rumah. Wih, mantep kata saya tuh. Belum nikah udah punya rumah. Nah, saya tanya, ini rumahnya cash apa nyicil? Nyicil, Kang. Ya udah, kalau misalkan nyicil tinggalin aja, ngapain? Yang namanya kita makan uang riba udah pasti habis semuanya. Dan alhamdulillah setelah saya kasih pemahaman, setelah saya sharing dari jam 9 malam kalau nggak salah, waktu di Bekasi sampai pagi, sampai jam sampai sholat subuh saya sharing sama Bang Tony berdua. Gak lama kemudian Kang rumah saya dijual. Makanya tadi kan cerita ya, gara-gara Kang Redi rumah saya dijual. Jadi ngapain katanya tuh, ngapa kita simpan uang yang hasil dari riba gitu ya, udah tinggalin aja. Tapi kita fokus di bisnis ini. Karena kenapa? Karena ketika saya fokus di bisnis ini, saya juga alhamdulillah gitu. Ketika hidup bebas dari riba itu tenang banget. Kita nggak mikirin, kita nggak mikirin hari ini tanggal berapa, kita harus bayar cicilan tanggal berapa. Tapi yang kita tahu tuh ketika kita udah nggak punya cicilan, ketika kita udah berkembang di bisnis ini, yang kita tahu tuh cuman hari Selasa sama awal bulan. Nah, kenapa hari Selasa sama awal bulan? Karena kalau misalkan hari Selasa kita dapat bonus mingguan. Kalau misalkan yang dapat ya. Terus kenapa yang kita ingat itu awal bulan ya? Karena awal bulan kita dapat bonus bulanan royalti. Lumayan gitu. Royalti itu lumayan apalagi ketika teman-teman udah mencapai prestasi. Ya saya juga nggak besar gitu. Kadang royaltinya itu kadang 8 juta, kadang 9 juta. Itu baru tanggal 1. Tanggal 1 loh. Baru tanggal 1 awal bulannya lumayan lah. 8 juta, 9 juta buat jajan cilok emas. Belum lagi bonus mingguan, belum lagi bonus harian dan lain sebagainya. Makanya bisnis itu udah luar biasa. Apalagi Kang Rijal. Setiap awal bulan itu udah puluhan juta. Apalagi Kang Fehdi. Setiap bulan itu udah puluhan juta. Karena kenapa ya? Karena awalnya mau berproses, karena memiliki keyakinan di awal bahwa kita tuh mampu gitu, bahwa kita tuh bisa. Apalagi sekarang kan nggak apa? Apalagi sekarang kita nggak ini gitu, nggak lama lagi. 2024 coba deh, sama Bapak Ibu semua ingat kembali. 2024 itu sebentar lagi, tinggal 2 bulan lagi. 2024 itu akan berakhir. Nggak kerasa kan 2024 itu nggak kerasa, setahun ke belakang itu nggak kerasa. Sekarang udah mau 2025. Nah sekarang kita menghabiskan 2024 itu dipakai apa waktunya? Apakah dipakai mengeluh? Apakah dijadikan banyak alasan? Apakah dijadikan banyak keluhan dan lain sebagainya? Apa kita mau berjuang habis-habisan?
Karena kenapa orang itu bisa cepat berhasil? Kenapa mentor-mentornya bisa cepat sukses? Ya karena mereka paham momentum. Karena setiap waktu itu pasti ada momentumnya. Sekarang kita mau menuju ke akhir tahun, momentum kita nih 2 bulan lagi maksimalkan. Gimana caranya sebelum akhir tahun kita minimal udah jajan motor. Apalagi nanti sebelum setelah tahun baru, nggak lama Januari Februari kita udah mau menuju bulan puasa. Coba bayangkan ketika nanti kumpul sama keluarga di bulan puasa, pasti keluarganya nanyain, saudara-saudaranya pasti nanyain, bro gimana bisnisnya? Ketika ditanya sama keluarganya gimana sekarang bisnisnya, yang kamu bilang-bilang itu bisa dapat motor, bisa dapat mobil. Apa yang mau kita jelaskan ke saudara kita, ke keluarga kita ketika ada pertanyaan seperti itu? Apakah masih ada kata insya Allah, mudah-mudahan, atau kita datang pas lebaran itu kita udah bisa membuktikan ini loh hasilnya. Coba bayangkan seperti sekarang posisinya Kang Kusyandi, seorang tukang ojek yang biasa kemana-mana itu pakai motor. Sekarang pas tahun baru udah punya mobil. Sebentar lagi mau bulan puasa, mau lebaran sudah bisa bawa mobil sendiri. Pasti nanti keluarganya nanyain, wih luar biasa ya Kang Kusyandi, biasanya kemana-mana naik motor. Sekarang mah biasa, kalau dulu mah kan wipernya itu kayak gini. Ketika ada hujan kayak gini wipernya. Ketika dapat hujan lagi kayak gini wipernya gitu. Tapi sekarang mah tinggal udah diem langsung kayak gini wipernya di kaca gitu. Nah sekarang kita kondisinya seperti apa nih? Apakah kita mau bertahan dengan keadaan seperti ini terus atau kita mau ada perkembangan? Nah kalau misalkan kita mau ada perkembangan, kita sudah berada di kendaraan yang tepat, yang dimana sudah banyak orang yang membuktikan. Tinggal ikutin aja. Banyak konsultasi kepada mentornya. Banyak evaluasi diri kita. Dan cek lagi, kita udah konsisten belum ketika kita melakukan di basic. Jangan sampai kita sudah berada di kendaraan yang tepat, kita sudah berada di bisnis yang sangat luar biasa, tapi kitanya belum luar biasa. Karena kenapa? Karena kita belum memiliki keyakinan yang sangat kuat di dalam diri kita. Makanya buat teman-teman ini dari sekarang, mumpung masih ada waktu. Saya emang mumpung masih ada waktu gitu. Karena jangan sampai ketika kita sekarang menunda-nunda, ketika kita sekarang santai-santai, tapi di kemudian hari kita malah menyesal gitu. Makanya benar kata Bang Tony tadi, saya dulu merintis istirahat itu cuma 1 jam 2 jam. Waktu merintis dulu, sekarang malah sampai sekarang udah jadi kebiasaan. Udah lunas hutang riba, udah bisa kebeli motor mobil itu malah sampai sekarang istirahat itu dari habis sholat subuh paling jam 6 baru tidur, bangun kadang jam 8, paling siang jam 9, paling siang. Ngantuk ya masih ngantuk, tapi saya ingat kembali ada motivasi saya, ada keluarga saya di rumah. Saya nggak mau sampai-sampai saya santai-santai tapi keluarga saya nggak bahagia. Karena saya punya keluarga di rumah gitu. Saya nggak mau ketika saya sekarang beralasan tapi keluarga saya malah ngerasa kesakitannya. Makanya sampai sekarang udah jadi kebiasaan gitu. Karena udah jadi kebiasaan presentasi dengan banyak, udah jadi kebiasaan actionnya habis-habisan, ya alhamdulillah gitu. Sekarang tinggal tinggal sedikit lagi nggak kerasa gitu. Baru aja kemarin beli mobil yang pertama, sekarang mau jajan mobil lagi yang kedua. Kurang baik gimana PT BES, mobil ini aja belum habis, mau dikasih lagi mobil, lebih gede lagi yang sekarang. Coba bayangkan kalau misalkan di luar sana, kita pengen Pajero seperti kayak punya Kang Peri. Kalau bagi saya pribadi, saya ngejual tanah turunan aja nggak bakalan cukup 500 juta. Tapi di PTBS masalah luar biasa gitu. Kita akan bisa mendapatkan semua itu. Dan impian-impian kita semuanya itu sudah berada di PTBS. Kita mau umroh, kita mau punya kendaraan, kita mau punya rumah, semuanya ada di PTBS. Tinggal kita melakukannya. Tinggal keyakinan kita. Makanya buat teman-teman nih, milikilah impian yang besar. Milikilah impian yang besar, momentum sekarang. Momentum sekarang, apalagi yang sekarang kerja di luar sana. Jangan sampai kita udah kerja bertahun-tahun, apalagi jauh sama keluarga, mau sampai kapan jauh sama keluarga? Mau sampai kapan kita masih terikat waktu sama pekerjaan kita. Tapi coba bayangkan lihat seorang anak muda, mentor kita semua, founder kita semua, Kang Rijal Miftahudin. Waktunya bebas.
Waktunya bebas sama keluarga di rumah, waktunya bebas mau kemanapun, tapi udah punya rumah, udah punya mobil, bahkan penghasilannya sampai puluhan juta. Dan kita pun juga pasti bisa seperti itu kalau misalkan kita melakukan hal yang sama. Contoh sudah banyak, pembuktian sudah banyak, tinggal kita keyakinan kitanya nih. Karena keyakinan itu bisa muncul ketika kita sering melihat. Makanya jangan pernah jauhi bara api. Kita jangan pernah jauhi mentor-mentor kita. Karena mentor kita karena kalau misalkan mitra dekat sama mentornya, pasti bonusnya besar. Pasti cepat juga berkembang di bisnis ini. Tapi kalau seorang mitra, apalagi kita baru memulai, jauh sama mentornya, pasti kesasar. Pasti kesasar. Yang harusnya presentasi itu seperti ini, kitanya malah melakukan kayak gitu. Pasti kesasar. Makanya kita jangan pernah jauh-jauh sama mentor kita. Sekalipun mentor kita usianya di bawah kita. Kang Rijal aja usianya di bawah saya gitu. Saya sekarang baru 15 tahun. Percaya gak Bapak Ibu semua? Saya sekarang usia baru 15 tahun, tapi dikali 2. Jadi kita itu udah apa ya, di sini itu bukan siapa kita, bukan berapa usia kita, tapi seberapa besar impian kita, seberapa besar motivasi kita, dan seberapa kuat keyakinan kita, itulah orang yang akan cepat berhasil. Di sini bukan dilihat kita harus jago ngomong, enggak juga. Ada kok orang yang mungkin ada yang berpikiran kayak gini, wah saya mah gaptek, wah saya mah gak punya pengalaman dan lain sebagainya. Saya ada salah satu mitra saya di tim saya sendiri, orangnya gaptek, gak bisa online, HP-nya pun juga jadul. HP-nya pun juga jadul, bahkan masuk ke grup WA saja nggak bisa karena HP-nya jadul gitu. Online aja nggak paham. Pembelajaran seperti ini nggak pernah ikut. Tapi luar biasanya usianya udah lanjut. Sekarang kemarin udah tembus reward yang pertama dan mau berangkat umroh. Berarti di bisnis itu bukan melihat siapa kita, tapi kita mau seperti apa nanti gitu. Kita mau seperti apa ke depannya. Ada salah satu mitra saya namanya itu Bapak Angkos dari Tasikmalaya. Orangnya gaptek, gak bisa online, sehariannya itu ke kebun. Tapi ya alhamdulillah gitu. Sekarang udah tembus reward yang pertama dan sebentar lagi mau jajan mobil. Coba bayangkan. Usianya udah lanjut, gak bisa online. HP-nya aja diikat sama karet loh, saking jadulnya HP-nya. Tapi sekarang mau jajan mobil. Luar biasanya di bisnis. Jadi bukan melihat siapa kita. Apalagi kita nih yang bisa online. Apalagi kita nih yang usianya masih muda. Jangan mau kalah sama Bapak Angkos. Bapak Angkos aja yang kebiasaannya itu petani di kampung jauh sama mentornya. Posisinya kan jauh sama mentornya rumahnya. Nggak bisa online, komunikasinya juga bingung. Ya karena memiliki impian yang besar, motivasi yang sangat kuat, tembus juga reward yang pertama. Dan sekarang mau tembus lagi reward yang kedua, mobil cashnya. Wah, saya itu luar biasa. Oh, berarti di bisnis ini bukan melihat siapa kita, tapi mau seperti apa kita di masa yang akan datang. Makanya kita harus benar-benar memiliki motivasi yang kuat, teman-teman. Tadi teknik dan lain sebagainya sama Kang Ferry sudah dijabarkan. Cara-caranya sama Kang Ferry sudah dijelaskan. Tinggal kita pupuk lagi impian kita. Kita pupuk lagi motivasi kita. Perkuat lagi keyakinan kita. Karena itu fondasi yang paling ampuh, yang paling jitu. Ketika teman-teman pengen jaga closingan, milikilah keyakinan 100%. Ketika teman-teman pengen cepat berkembang di bisnis ini, milikilah impian dan motivasi yang sangat besar. Sekalipun kita nggak jago ngomong, sekalipun kita nggak jago berbicara pun juga, ya kita pasti bisa berhasil ketika kita memiliki impian yang sangat kuat. Karena kenapa? Karena bukti sudah banyak. Di kampung saya ada Bapak Angkos, usianya udah lanjut, tapi semangatnya luar biasa. Dulu saya ingat ketika presentasinya aja kayak mau nyensus penduduk gitu, masuk ke rumah-rumah dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Nah, ini ada fotonya atas prestasi ambasadornya Bapak Angkos, seorang petani dari Tasikmalaya. Coba bayangkan, usianya berapa coba? HP-nya jadul, nggak bisa online, tapi bisa berhasil juga. Dan sekarang mau persiapan berangkat umroh wasilah bisnis ini. Dan sekarang pun juga poinnya udah mendekati ke mobil cash. Kebayang nggak usianya berapa? Apalagi kita yang masih muda. Apalagi kita yang bisa online. Apalagi kita yang udah paham nih, relasinya banyak. Bapak Engkos hanya memanfaatkan offline, hanya memanfaatkan impian yang sangat besar,
hanya memanfaatkan motivasi dan momentum bagi beliau, saya di usia seperti sekarang tapi saya bisa sukses. Ya karena memiliki keyakinan seperti itulah hingga akhirnya kehidupannya berubah sampai sekarang. Makanya buat teman-teman dimilikilah motivasi yang sangat besar. Nah itu ya buat teman-teman, kita harus, itu kunci yang paling yang harus kita miliki adalah apa? Impian dan motivasi yang sangat besar. Nah mungkin untuk sebentar lagi saya minta izin ya buat teman-teman, ada sedikit materi dan itu sangat kena banget buat saya. Setelah saya melihat materi ini sangat menyentuh banget dan membuat saya semakin yakin lagi, semakin semangat lagi menjalankan di sini. Nah, saya minta bantuannya buat moderator ya Kang Ipan, mohon dibuka videonya dan buat teman-teman nih simak videonya, benar-benar simak videonya, benar-benar pahami alur cerita videonya seperti apa, dan ketika teman-teman memahami video tersebut, pasti teman-teman akan jauh lebih semangat lagi, akan jauh lebih yakin lagi. Nah, silakan Kang Irfan bisa diputar dulu ya videonya sebentar. Dan teman-teman simak dulu ya videonya. Simak, pahami, dan nanti saya akan tanya kesan-kesannya seperti apa. Volumenya bisa dibesarin nggak Kang Ipan? Kerasnya hidup menghantamku di antara banyak orang-orang curang, celah dan hinaan, dan dipandang sebelah mata. Terima kasih sudah bertahan. Hidup bersamaku memang tidak mudah. Banyak sukanya, juga banyak susahnya, dan air mata. Maafkan saya bila hingga kini kita masih berjuang. Gali tutup lubang harus kita lakukan. Percayalah semua kan baik saja. Selalu tersenyum. Masalah datang tak pernah bilang-bilang. Banyak elus dada dan terus usaha. Selamat datang di realita. Hidup kadang memang menyakitkan. Kerja banting tulang, belum banyak uang. Bersabarlah sayang, ini belum waktunya untuk kita bahagia. Maafkan saya bila hingga kini kita masih berjuang. Gali tutup lubang harus kita lakukan. Percayalah semua kan baik saja. Oh, selalu tersenyum. Masalah datang tak pernah bilang-bilang. Banyak elus dada dan terus usaha. Selamat datang di realita.
banyak elus dada dan terus usaha. Tetap tersenyum, bahagia memang tak pernah sederhana. Banyak-banyak doa dan terus usaha. Selamat datang di realita, di kenyataan, di kenyataan. Oke, gimana teman-teman? Setelah melihat video yang barusan, jujur saya setelah melihat video itu semalam sangat-sangat mengingat banget ketika saya lagi mengawali merintis di bisnis ini. Saya belum bisa ngebahagiain istri saya belum bisa memberikan yang terbaik, yang dimana waktu itu saya lagi berjuang gitu, lagi memperjuangkan kebahagiaan keluarga saya di saat itu. Tapi pada faktanya mungkin teman-teman juga sekarang ngerasain yang dimana kok kenapa ya hidup saya itu masih gini-gini terus, kok kenapa ya kita itu belum bisa ngebahagiain keluarga kita gitu. Dan kondisi seperti itu sudah pernah saya alamin gitu, yang dimana dulu itu pernah kondisi di paling bawahnya ketika merintis bisnis ini. Dan makanya kenapa ketika saya melihat cek suaranya jelas ya, ketika saya melihat video yang barusan kena banget gitu. Saya sadar diri gitu. Kenapa saya tuh belum bisa ngebahagiain istri saya gitu. Kenapa saya belum bisa ngebahagiain anak sama orang tua saya. Tapi di samping itu kita masih berjuang. Mungkin teman-teman sekarang saat ini mungkin masih berjuang juga. Gitu. Mungkin teman-teman juga saat ini tuh ya mungkin belum sesuai juga dengan yang teman-teman inginkan. Tapi ingatlah teman-teman, apapun yang kita saya mau kalau misalkan menceritakan keluarga itu sangat kuat gitu. Karena kenapa? Ya karena motivasi saya paling kuat itu ya karena adanya keluarga, karena adanya anak istri sama orang tua. Yang bikin saya kuat di sini itu bukan karena saya hebat gitu, bukan karena saya jago ngomong dan lain sebagainya, karena motivasi saya yang sangat kuat, yang dimana ya anak masih kecil gitu. Istri saya yang harus saya bahagiakan. Orang tua saya kalau misalnya bukan saya sendiri yang membahagiakan, mau siapa lagi? Tapi saya sadar diri gitu. Saya di sini tuh masih berjuang. Saya di sini tuh masih berproses. Begitupun juga mungkin teman-teman saat ini yang masih merintis nih, yang saat ini masih berjuang. Coba cek kembali. Kalau misalkan kita sekarang bermalas-malasan, coba ingat kembali. Kondisi kita sekarang kayak gimana? Jangan sampai kita malah membuat alasan-alasan yang nggak jelas. Tapi ingat, coba deh. Setelah saya barusan melihat video-video yang barusan yang saya lihat kan teman-teman, saya benar-benar lebih kena gitu. Kenapa ya saya tuh masih gitu-gitu aja. Padahal saya ngerasa saya tuh udah berjuang habis-habisan, tapi saya belum bisa ngebahagiain anak istri saya. Saya belum bisa ngebahagiain orang tua saya. Mungkin teman-teman pernah mengalami kondisi seperti itu, yang dimana kondisi kita itu udah ngerasa berjuangnya habis-habisan, kita udah ngerasa nih mempertaruhkan mungkin nyawa kita, waktu dan tenaga kita untuk anak kita gitu. Ya untuk orang tua kita, untuk anak istri kita. Kita harus sadar, dan semua yang kita lakukan itu bukannya kita nggak mau berjuang habis-habisan. Kita tuh udah berjuang habis-habisan, tapi kenapa kita belum bisa mendapatkan semua yang ingin kita capai? Semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu gitu. Di antara mungkin sekarang teman-teman saat ini masih banyak penolakan, masih banyak hinaan dan lain sebagainya. Ingat, kita tuh masih berproses dan kita akan bisa mendapatkan semua itu. Nah, disitulah saya barusan ngomong ke Kang Irfan, ke Kang Irfan tadi. Kang Irfan ini masuk kena banget nih video ini gitu. Yang dimana video ini bakal kena ke setiap orang. Yang dimana dengan melihat video tersebut itu motivasi kita pasti terus kebangun gitu. Keyakinan kita pasti kebangun lagi. Karena ingat, coba deh sama teman-teman semua, apalagi yang kerja di luar sana, yang jauh sama anak, yang jauh sama istri, yang lagi jauh sama suami, sama orang tua. Mereka itu menunggu kita gitu.
Mereka itu menunggu kita loh. Kalau sekarang kita malas-malasan, kalau sekarang kita malah berbanyak berdiam diri, dan kitanya malah mempercantik alasan, gimana dengan mereka? Karena di bisnis itu bukan siapa kita jago ngomong, bukan siapa, mungkin kalau misalkan kita banyak relasi, bukan. Tapi di sini tuh berapa besar impian kita, seberapa besar keyakinan kita di sini. Nah itulah video-video yang barusan, mudah-mudahan ini bisa mewakili perasaan teman-teman juga yang dimana ya kita sudah berjuang, usia kita sekarang udah berapa gitu. Kita udah berjuang habis-habisan, tapi keluarga kita belum bahagia gitu. Keluarga kita masih menunggu kita dan kita belum bisa menjadikan yang terbaik. Ya mudah-mudahan aja dengan adanya video yang barusan ini mengingatkan buat teman-teman semua, coba cek apa yang teman-teman rasakan setelah menyimak video yang barusan. Coba jawab di kolom komentar. Karena saya paling kena banget, paling kena. Sampai semalaman saya nggak bisa tidur. Saya bilang ke Bang Tony juga, Bang, saya nggak bisa tidur, Bang. Bahkan saya sampai bikin videonya sendiri gitu. Saya bikin videonya sendiri, saya kirim ke istri saya minta maaf, semua minta maaf kepada istri saya. Saya minta maaf ke orang tua saya hubungin langsung malam itu pun juga setelah semalam saya melihat video ini. Saya minta maaf kenapa saya belum bisa ngebahagiain mereka. Mungkin teman-teman juga sekarang ada yang ada di posisi seperti itu. Insya Allah teman-teman, dengan adanya komunitas ini, dengan adanya bisnis ini, motivasi kita sudah kebangun, keyakinan kita sudah kuat, kita sudah berada di kendaraan yang sangat tepat. Jangan sampai kita mempercantik alasan sehingga ini di kemudian hari kita menyesal. Karena motivasi itulah yang bikin kita bangkit di bisnis ini. Mau itu penolakan sebanyak apapun itu, mau hinaan seberapa banyak itu, apapun itu, ketika motivasi kita kuat, ketika keyakinan kita sangat kuat, semua itu udah gak ada artinya lagi. Hinaan itu udah gak akan terasa lagi. Karena kenapa? Karena ada keluarga kita yang menunggu kita. Sangat terwakili semua itu yang kurasakan, betul. Saya pun juga sangat-sangat merasakan, sedangkan saya sekalipun sekarang udah ada di posisi seperti sekarang, jujur saya udah belum bisa ngerasa ngebahagiain istri gitu, yang dimana yang namanya keluarga kita itu pengen gitu, mereka itu pengen bahagia, anak kita itu menunggu kita gitu, orang tua kita tuh menunggu kita di rumah. Kalau misalnya sampai sekarang kita masih banyak alasan, kitanya banyak penundaan, ya gimana gitu. Ya itulah apa, mudah-mudahan dengan adanya video itu bisa mewakili teman-teman semua. Kalau misalkan saya terus-terusan membahas keluarga, saya mah gak akan kuat gitu, karena yang bikin saya yang bikin saya kuat di bisnis ini, yang bikin saya nggak pernah nggak pernah peduli sama diri sendiri, ya karena motivasi saya. Ketika saya ingat sama anak, ketika saya ingat sama istri, ketika saya ingat sama orang tua, itu rasa capek itu udah hilang. Karena bagi saya mah waktu saya itu saya persembahkan buat keluarga saya. Saya nggak mau dengan adanya penundaan ataupun bikin saya tuh banyak alasan di dalam waktu saya itu. Saya nggak mau ketika nanti di kemudian hari saya belum bisa ngebahagiain orang tua saya sama anak istri saya. Makanya buat teman-teman ini saya berharap supaya teman-teman juga bisa ngebahagiain keluarganya. Jangan sampai kita itu karena kitanya terlalu banyak melihat ke sana ke sini hingga akhirnya kita tindakannya kurang gitu. Dan nanti teman-teman bisa melihat juga video-video yang tadi yang saya share, yang tadi sama Kang Ipan share juga. Karena kenapa? Itulah yang bisa menguatkan saya di bisnis ini gitu. Dan mungkin banyak juga barusan teman-teman juga yang ngerasa, oh iya saya itu belum bisa ngebahagiain istri, oh iya saya itu belum bisa ngebahagiain suami ataupun anak ataupun orang tua. Tapi insya Allah teman-teman, kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Kita sudah berada di kendaraan yang tepat, di bisnis yang sangat luar biasa, dan kita akan menjadikan kebahagiaan yang terbaik buat keluarga kita. Di sini kita hapus air mata kita bangkit lagi, kita semangat lagi. Waktu itu tergantung kita. Karena gimana pun juga ketika kita sekarang santai-santai, waktu itu tetap berjalan. Makanya dari sekarang hapuslah, kalau misalkan ada yang menangis, hapuslah air matanya, sekarang bangkit lagi, sekarang semangat lagi, yang dimana kita tahu kita sudah berada di kendaraan yang tepat, di bisnis yang sangat luar biasa, yang dimana kita akan bisa berhasil dan kita akan bisa menjadikan inspirasi buat anak-anak kita. Kita akan jadi inspirasi buat keluarga kita. Kita akan jadi inspirasi buat mitra-mitra di bawah kita.
Kita hilangkan lagi rasa kegalauannya, kita hilangkan lagi rasa alasan malas-malas dan lain sebagainya, tapi kita fokus ke depan, kita milikilah impian yang sangat besar. Karena kenapa? Karena kita sudah berada di kendaraan yang sangat luar biasa. Tapi kendaraan yang sangat luar biasa ini tergantung cara kita menjalankannya seperti apa. Ya mungkin teman-teman begitu segitu aja dari saya. Karena kalau udah kalau udah menceritakan keluarga, jujur saya nggak akan sanggup gitu. Saya nggak akan sanggup kalau misalkan udah mengingat keluarga. Tapi yang saya ingat itu gimana cara keluarga saya bahagia gitu. Makanya mungkin apa yang saya sampaikan, mohon maaf kalau misalkan ada perkataan yang kurang berkenan buat Bapak Ibu semua. Nah nanti bisa disimak lagi video-videonya dan jadikanlah motivasi keluarga, anak, dan mudah-mudahan teman-teman juga di 2024 akhir ini teman-teman juga bisa menjadikan prestasi baru, menjadikan perubahan baru di tahun 2025 nanti. Sebelum Lebaran teman-teman juga udah berhasil, yang belum tembus motor secepatnya bisa tembus motor, yang sebelum tembus mobil secepatnya belum tembus mobil, yang belum tembus Pajero sama Luxury secepatnya bisa tembus Pajero dan Luxury-nya. Amin ya rabbal alamin, dan bisa menjadikan inspirasi bagi banyak orang. Dan ingat tanggung jawab kita di sini. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum.